Yang saya juga kesulitan itu, Prof, ini yang studi Islam normativitas historisitas itu, Prof, yang pustaka pelajar. Kenapa? Itu juga sudah habis cetaknya mungkin karena kami pesan kemarin sama 25, itu hanya bisa dikirimi 10. Oh, nanti saya cek kalau gitu. Karena ada juga penerbit lain kalau pustaka pelajar tidak mencetak lagi akan diambil alih oleh percetakan lain gitu. Hanya saja tantangan kita memang, Prof, ada toko-toko penjual di Shopee, di toko-toko online itu menjualnya buku bajakan. Iya, saya dengar-dengar begitu juga. Itu mungkin melalui mungkin kewenangannya Prof di IP boleh mengusulkan ke Presiden ya penghormatan terhadap copyright tetap perlu dilakukan, Prof, walaupun kita memberi peluang bagi toko-toko online, tetapi juga tidak merugikan industri perbukuan Indonesia. Ya benar, tapi ya semua usul udah masuk ya. Siapa yang nggak mengusulkan? Semua orang mengusulkan ya. Tetapi nggak tahu lah ya kekuatan hukum Indonesia itu kayak apa ya. Saya kira oke, tapi ya oke lah. Tapi nggak ini kok kemudian apa namanya tentang acara ini? Kok kemudian dosen-dosen atau guru matematika ini? Mahasiswa yang dari jurusan matematika, Prof, IKA Himatika. Oke. Jadi adik-adik kita di HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, sebanyak 234 perguruan tinggi di Indonesia, ada matematika murni, ada pendidikan matematika, itu terhimpun dalam IKA Himatika, Prof, Ikatan HMJ Matematika. Lalu ketika diskusi dengan saya, kira-kira isu apa yang kita bisa diskusikan, saya mengusulkan, bagaimana kalau kalian sebelum bicara lebih detail terkait matematika, kita mulai dari sini dulu, metode studi Islam. Akhirnya dari 43 HMJ di perguruan tinggi keagamaan Islam itu punya matematika dan punya pendidikan matematika, mereka kemudian kita melakukan diskusi ini dulu. Karena problemnya, Prof, saya lihat kalau mereka itu langsung... yang saya ingin dengar itu. Ya, kalau mereka langsung ke matematikanya saja tanpa memperkuat pondasi pada studi Islam, ya saya setuju yang apa yang disampaikan oleh Prof. Al-Makin bahwa jangan-jangan orang-orang yang dari Saintek itu tidak merasa bahwa mereka bukan muridnya Prof. Amin, mereka bukan muridnya Prof. Simu dan sebagainya. Padahal kan tentu apa yang ada di UIN hari ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang ada di IAIN di masa lalu. Ya, betul saya kira ya perlu didudukkan lagi ya. Ya betul saya kira. Dan kekhawatiran saya itu, Prof, karena seperti di Makassar, di UIN Alauddin, justru sering sekali terjadi pertengkaran, bahkan perkelahian antara Fakultas Sains dengan Fakultas Syariah, Fakultas Sains dengan Fakultas Tarbiyah, Fakultas Sains dengan fakultas-fakultas lain. Jadi kekhawatiran saya jangan sampai mereka merasa tidak merasa yakin kalau kemudian tidak bicara studi Islam. Loh itu di mana? Kayak gitu itu di UIN Makassar atau di apa itu? Di UIN Makassar itu, Prof. Di UIN Makassar. Bukan Unhas. Bukan di Unhas, Prof. Masya Allah, sudah pernah itu terjadi gitu? Sering terjadi perkelahian itu, Prof. Boleh jadi karena mereka merasa bahwa tidak menjadi bahagian dari UIN. Oke. Sehingga saya pikir sangat relevan jikalau kita tetap bicara terkait dengan studi Islam, ya kalaupun kemudian mereka adalah mahasiswa matematika ataupun pendidikan matematika, tetap ada porsi studi Islamnya, dan disitulah peluang-peluang untuk interdisiplin, transdisiplin, dan juga multidisiplin tadi, Prof. Ya. Assalamualaikum, Prof. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iksan, Prof. Kendari, Prof. Kendari ya. Yang biasa kirimi foto, Prof. Oh ini Iksan tuh ini, Masya Allah. Terima kasih, fotonya lah lengkap sekali itu ya. Iya, Prof. Momen Prof, nggak bisa diulang itu, jadi harus dikirim secepatnya. Sebentar, saya kembali ke Pak Ismail.
Loh, kok Pak Ismail kok sekarang yang Anda yang menghandle? Apakah Anda dari matematik? Bukan juga, Prof. Lebih baik kita menyapa adik-adik mahasiswa itu Bagus. dan mengarahkannya ke arah yang sevisi dengan kita berbanding mereka disapa oleh para politisi. Kalau mereka disapa oleh para politisi kan jadi tim sukses, Prof. Betul, betul. Jadi saya itu kemudian ingat pesannya Prof. Mahfud, kita ini harus kembali ke komisariat, kembali ke adik-adik HMI, ke adik-adik HMJ dan seterusnya, ya supaya kemudian kita menjaga mata air perkaderan. Siapa yang akan menggantikan Prof. Amin di masa yang akan datang kalau bukan kita-kita? Dan siapa yang akan menggantikan kita-kita ini kalau bukan adik-adik yang sementara ini mahasiswa? Di situ sebenarnya kenapa saya harus ini Prof. Menyiapkan waktu, menyapa adik-adik mahasiswa dan sebagainya, karena harapan itu. Ya, karena sekarang saya di Masika ICMI, melalui lembaga Masika ICMI itulah saya mendorong ada program tunas cendikia. Karena kan untuk menjadi orang-orang sekaliber Prof. Amin, Prof. Azra, Prof. Iman Suprayogo itu tidak ada sekolahnya dan tidak ada komunitasnya. Maka saya berusaha ada komunitasnya itu, Prof. Kalau ada adik kita yang mau menjadi cendekiawan, mau menjadi ilmuwan, ya paling tidak mungkin bisa, walaupun tidak bisa memenuhi harapan besar semuanya tadi, tapi paling tidak Masika maupun ICMI yang kalau dalam disertasinya Yudi Latif itu kan mengalami kemunduran sejak tahun 99, sejak tahun 2000. Namun paling tidak ada jalan tengah, Prof, yang tidak hanya sekedar di partai politik maupun juga yang mengkhawatirkan ini sebagai contoh, Prof, kalau ada kontestasi di KPU atau ada kontestasi di Bawaslu, itu kan selalu saja identitas Muhammadiyah dan NU yang dikedepankan. Padahal boleh jadi ada orang Islam Indonesia yang tidak ber-NU dan tidak ber-Muhammadiyah. Ya, maka ini ada peluang ICMI di situ, diantaranya ada Persis, ada Matlaul Anwar, kalau di Sulawesi Selatan ada DDI, ada Asadiyah, di Sulawesi Tengah ada Al-Khairat, di NTB ada Nahdlatul Watan. Jadi semangat itu sebenarnya, Prof, yang ingin saya ajak dan lumayan karena seperti Kendari ini sangat bicara interdisipliner, Prof. Terakhir itu di 2020 kita ada satu conference yang memang fokus kepada interdisipliner. Ya, ya, yang kemarin Anda yang juga kan, ya. ada juga yang turun ke bawah. Bagus, baguslah, semangat itu baik ya, supaya ada. Iya kan, kemudian orang kayak tokoh-tokoh HMI baru seperti Cak Nur ya, Nurholis segala macam gitu kan, kemudian kehilangan ya, kita hilang kan, nggak ada lagi kan. Ya kecuali ada Yudi Latif dan lain sebagainya, tetapi kan bukan pimpinannya. Iya, Prof, dan kalau melihat jejak-jejak intelektualisme di abad 21, kalau abad 20 kita agak mudah membacanya karena ada disertasinya Yudi Latif, tapi di abad 21 ini yang mengemuka itu adalah semangat-semangat kekuasaan yang muncul itu, Prof. Justru bagaimana anak-anak muda berlomba-lomba kemudian mengisi struktur-struktur kekuasaan dan belum tumbuh. Kalau dari abad 20 kan kita punya ada LKIS, lalu kemudian ada LP3S, lalu kemudian ada studi lembaga studi agama dan filsafat dan seterusnya. Tetapi abad 21 ini belum memunculkan itu, saya lihat, Prof. Ya. Atau boleh jadi karena ada tambahan ini, Prof, pengaruh terkait ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, sehingga anak-anak muda kita larut di situ. Iya pasti karena itu, karena ada media sosial kan. Makanya kita memang sedang belajar kan bagaimana mengkooptasi atau bagaimana menghadapi disrupsi dari media sosial itu. Saya kira memang itu, dan rasanya belum ketemu jalannya itu. Kalau kita larut di situ kan juga berat sekali, tidak ada intelektual baru ya. Yang kita ketemu mungkin, Prof, adanya blog yang menjadi media ekspresi anak-anak muda.
seperti ada Kureta, ada Kompasiana, ada Indonesiana, dan sebagainya. Sehingga anak-anak muda kita lebih terbiasa menulis dan melakukan exercise akademik melalui blog-blog itu. Itu yang sementara ini ada, saya lihat, Prof. Yang kedua adalah tumbuhnya komunitas-komunitas, bukan lagi dalam arti organisasi. Jadi kalau dulu ada HMI, IMM, PMI, ataupun organisasi-organisasi kemahasiswaan sampai tingkat nasional dan ada Cipayung, maka boleh jadi sekarang ini ada komunitas-komunitas kecil dan kita bisa lihat dalam skala tertentu sangat efektif, Prof. Ketika terjadi gempa yang lalu di Mamuju dan Majene, justru komunitas-komunitas kecil inilah yang menggerakkan filantropi, lalu kemudian donasi dan sebagainya, dan itu kemudian sangat bagus. Jadi boleh jadi abad 21 ini punya kecenderungan yang berbeda, Prof, dengan abad 20. Ya. Ya, zaman punya anaknya sendiri ya. Iya. Ya, masing-masing zaman ada anaknya sendiri. Tapi juga harus pengalaman juga bagaimana dunia Barat, dunia keilmuan Barat yang seperti itu, gitu kan. Sampai sekarang masih bertahan kan dengan badai media sosial semacam itu, tetapi mereka kan masih eksis. Atau mungkin juga karena soal teknis, Prof. Karena kalau di Indonesia itu membeli nomor itu sangat mudah. Kalau di Jepang ataupun Malaysia, beli nomor handphone itu kan harus terverifikasi. Maka boleh jadi masalah yang kedua muncul, kenapa mudah nomor handphone di Indonesia dibeli, karena nomor induk kependudukan kita masih bermasalah sampai saat ini. Ya, sudah dianggarkan triliunan tapi dikorup oleh oknum-oknum tertentu. Jadi untuk menanggulangi masalah media sosial sebenarnya dengan banyaknya akun-akun fake, akun-akun palsu itu, Prof, karena kita tidak selesai di nomor induk kependudukan dan juga tidak selesai di distribusi nomor handphone tadi. Kalau di Malaysia dan Jepang itu sangat strict, sehingga kemudian tidak ada orang yang punya tidak ada orang yang punya nomor handphone lebih dari satu. Berbanding di Indonesia, kita bahkan boleh punya 2, 3, dan seterusnya. Iya, aneh ya. Aduh, memang. Ya nggak tahu ini kepolisian baru ini gimana, Listio, ini bisa nggak? Saya justru Prof, kalau Kapolri baru ini justru memprogramkan kitab kuning. Kita saja di PT KIN tidak pernah berhasil menyuruh mahasiswa kita belajar kitab kuning, lah kok polisi-polisi disuruh belajar kitab kuning. Itu kan hanya lip service itu, Prof. Iya, kitab kuning yang dimaksud hanya untuk menjawab apa toh itu apa namanya bugot. Apa toh itu apa jihad, hanya gitu-gitu aja. Bukan kitab kuning in general, enggak bisa. Paling ya begitu, apa sih takfiri itu apa? Ya sangat elementer, dalam arti ya hilirnya juga, hulunya nggak akan terpegang lah itu kitab kuning. Mohon izin, Prof, kita mulai. Ini juga sudah hadir Samsul Galib, Sekretaris Prodi Studi Agama-Agama UIN Alauddin, Prof. Baik, sebentar saya ke kamar kecil ya. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari telah bergabung, Kak Ihsan, Ancu, dan juga kawan-kawan Masika dan juga dari IKA Himatika. Terima kasih telah bergabung. Mohon izin saya record dan juga streaming melalui Facebook. Prof. Amin untuk sementara ke kamar kecil dulu sebelum kita mulai. Kita akan mendiskusikan buku terbaru Prof. Amin, Metode Studi Islam Kontemporer, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin. Bagi yang belum mendapatkan bukunya, mohon bersabar, sementara dicetak ulang. Adapun yang sudah terdistribusi sangat terbatas, saya pesan hanya 25 dan itu juga sudah habis, sehingga mohon bersabar untuk cetakan ketiganya. Sambil menunggu cetakan, boleh jadi adalah ada artikel Prof. Amin yang terbit di Al-Jami'ah dan di jurnal Indonesian Islam. Itu 2 artikel yang ditulis Prof. Amin juga masih terkait dengan studi Islam kontemporer, tetapi dalam bentuk artikel jurnal.
Oleh karena itu, boleh jadi buku yang baru terbit ini akan saling melengkapi dengan artikel-artikel jurnal yang lain. Kalau saya secara pribadi ketika mengajar itu lebih suka menggunakan bacaan awal studi Islam, normativitas dan historisitas. Ini juga untuk memulai menjelaskan kepada mahasiswa betapa satu kejadian tidak bisa dilihat langsung ya aspek emosionalnya semata-mata, tetapi boleh jadi itu bukan dogma agama tetapi hanya tradisi saja. Jadi kalau membaca buku itu tentu memudahkan kita menganalisis. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua yang berkenan bergabung pada siang hari ini. Mudah-mudahan banjir, hujan di lingkungan kita masing-masing masih bisa teratasi. Hari ini alhamdulillah Makassar cerah, banjir sudah mulai menyusut dan juga penanganan masalah gempa di Sulbar mulai tertangani. Demi keberkahan acara, mari kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan yang terhormat narasumber kita, Prof. Amin Abdullah yang telah berkenan bergabung melalui aplikasi Zoom. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan paparan Prof. Amin terkait dengan metode studi Islam kontemporer. Alhamdulillah kita sudah di tahun ke-14 transformasi YAIN ke UIN. Ya, dengan semangat mengusung bagaimana belajar Islam tidak hanya belajar tarbiyah, syariah dan sebagainya, tetapi belajar Islam pun juga matematika yang terintegrasi dengan ilmu keislaman, belajar biologi. Oleh karena itu kita lihat di UIN Malang, UIN Jakarta, UIN Alauddin itu ada fakultas kedokteran. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang diusahakan oleh Prof. Amin, Prof. Imam Suprayogo dan juga Prof. Azra itu mulai menampakkan hasil yang diinginkan 14 ataupun lebih dulu ketika transformasi dari YAIN ke UIN. Tanpa berpanjang kata, kami mohonkan kesediaan Prof. Amin Abdullah untuk memulai diskusi terkait dengan buku yang baru terbit ini. Sekali lagi kami sampaikan bagi yang belum mendapatkan bukunya mohon bersabar karena akan dicetak ulang cetakan ketiga, sementara yang order melalui saya itu sebanyak 25. Mohon maaf semuanya sudah habis ya, sehingga kemudian nanti kita akan menunggu dari penerbit. Untuk itu kami persilahkan Prof. Amin. Baik, terima kasih Mas Ismail. Sebagai kata pengantar, berapa lama saya kemudian nanti diskusi dengan mahasiswa? Boleh 15 sampai 20 menit, Prof. Berapa? 15 sampai 20 menit. Oke. Ya, mungkin diskusinya lebih bagus kan. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih atas undangan dari ikatan mahasiswa matematika ya, yang sampai 47 atau 46 tadi ya, matematika murni maupun matematika pendidikan matematika. Saya kira undangan sejenis saya kira jarang, baru kali ini saya dapat itu. Saya kira bagus. Tapi di Saintek Jogja saya tiap tahun kan membuka, udah 3 tahun ini barangkali ya. Ada acara yearly conference ya, yearly conference saya kira yang terkait science and religions. Terkait science and religion. Jadi nah itu satu-satunya saya yang ada di Jogja. Yang di lain tempat saya kira banyak, cuma saya tidak tahu. Nah maka ini saya kira baik sekali untuk diskusi semacam ini. Tema besarnya ya science and religions sebetulnya.
bagaimana hubungan antara ilmu dan agama. Tetapi menyebut ilmu dan agama langsung berhadapan-hadapan begitu itu banyak madorotnya daripada manfaatnya. Karena in between itu ada falsafah. Begitu. Jadi kalau mau loncat dari agama ke sains atau sains ke agama itu tidak matang diskusinya. Itu catatan saya yang pertama di situ. Tidak matang diskusinya. Nah, kesan saya belakangan ini, meskipun kita sudah ada UIN itu dan euforia transformasi kelembagaan atau ya kelembagaan khususnya, keilmuannya belum tentu, tapi kalau kelembagaannya karena difasilitasi negara, maka dia cepat berubah gitu. IAIN UIN yang 6 sekarang menjadi 17 atau 16 atau berapa itu, dan yang lain-lain juga kelihatannya begitu. Yang saya khawatirkan itu adalah ya sekedar berubah berubah kelembagaannya, tetapi tidak mendalami apa sih problem yang utama yang dihadapi khususnya keilmuan. Nah, tadi saya sudah menyentuh bahwa jadi tidak hanya science and religion atau antara ilmu pengetahuan dan agama, tetapi jangan lupa loh di situ ada filsafat. Karena filsafat sebetulnya yang menjembatani ya, tapi kan diskusi di IAIN tentang filsafat itu kan relatively tidak mendalam ya. Tidak mendalam. Ya adalah di S1 filsafat umum apa, lalu ada filsafat hukum kalau di syariah barangkali ya. Dan begitu selanjutnya. Tapi diskusi tentang filsafat itu agak jarang. Nah, tiba-tiba ketika IAIN berubah menjadi UIN, kan ada transformasi transformasi keilmuan ya, tidak hanya transformasi kelembagaan. Nah, itulah kemudian saya ingin membantu proses yang tidak mudah ini. Maka ada 3 buku yang terbit dari saya. Jadi ceritanya kan ketika terjadi transformasi itu, sebelum transformasi saya ke mana ini? Ke McGill ya, ke postdoc, ngambil postdoc di McGill tahun 97-98 itu. Dan saya dengar kalau akan ada transformasi dari IAIN ke UIN, maka waktu saya postdoc 5-6 bulan itu betul-betul berpikir serius saya bagaimana apa yang harus disumbangkan dalam transformasi ini. Saya kira sudah saya tulis itu di jurnal Al-Jami'ah saat itu. Nah, kemudian tapi sebelum itu saya udah tadi yang disebut Ismail WK, saya sudah menulis studi agama, falsafah kalam di era postmodernisme segala macam itu kan sebetulnya juga ada ingredient filsafatnya. Oke, kemudian tahun 2006 saya menulis buku Islamic Studies di perguruan tinggi. Pendekatannya integrasi interkoneksi. Saya kira begitu ya. Jadi ada transformasi, ada integrasi interkoneksi. Jadi semua jurusan agama yang ada di UIN, IAIN juga, mungkin juga STAIN, dia harus mengenal bagaimana diskusi tentang sains itu. Pola pikirnya sains itu seperti apa. Dan begitu juga sebaliknya, prodi-prodi yang dulu disebut umum itu,
entah matematika, entah fisika, entah kimia, entah biologi, dan lain sebagainya, yang terapannya nanti menjadi dokter dan lain sebagainya, itu juga harus mengenal Islamic Studies, kan begitu. Harus mengenal isu-isu keislamannya, isu-isu Islamic Studies-nya. Jadi dua sisi itu saling mendekat, ada rapprochement. Ada rapprochement, saling mendekat gitu. Jangan malah saling menjauh. Yang saya khawatir, meskipun mereka ada di dalam satu atap kampus, tetapi the way they are thinking masih dichotomical. Itu yang berat itu. Masih dikotomis antara black and white begitu. Tadi yang disebut Mas Ismail WK tadi bahwa prodi matematika yang ada di UIN Makassar belum merasa bagian dari UIN Makassar, dalam arti belum menyentuh Islamic Studies. Itu kan berat sekali itu pertanggungjawaban sosial, akademik maupun kelembagaan kalau itu terjadi. Apalagi sampai ada tawuran antar prodi. Saya kira itu di Universitas Hasanuddin, tapi kalau di UIN kok sendiri ada begitu, itu kan sedih sekali itu. Jadi betul-betul tidak menyentuh Islamic Studies-nya. Mungkin iya, tetapi tidak membekas. Tidak membekas sampai ke relung hatinya. Nah, maka sebetulnya saya membantu proses tadi itu tahun 2006. Itulah yang integrasi interkoneksi, mudah-mudahan sudah ada yang 1-2 yang membaca. Tetapi saya melihat ya sudah saatnya saya harus menggunakan bahasa baru. Tidak hanya integrasi interkoneksi. Sekarang itu saya sebut itulah paradigmanya. Paradigma IAIN, UIN baru itu adalah integrasi interkoneksi. Nah, itu alhamdulillah saya menulis tahun 2006 ya, tapi saya cetuskan tahun 2002. Tapi orang-orang kalau melacak teman-teman di Jogja, sebenarnya pikiran saya sejak keluar dari Turki tahun 90, 91, 92 ketika saya diundang Fakultas Filsafat UGM untuk bicara begitu juga lah antara agama dan ilmu, sudah nampak proyek embrio integrasi itu ada yang mengamati begitu juga. Nah, memang itulah kebutuhan zaman. This is the issue of the day. The issue of the day adalah begitu. Nah, sekarang setelah tahun 2020, saya kira mulai tahun 2000 berapa ya? Ya, saya mulai 2002, 2003 ya, tapi mulai tahun 2006 ke atas, 2007, 2008, itu banyak sekali buku-buku, artikel yang mengarah ke situ. Banyak sekali. Jadi saya sudah tidak sendirian lagi, di luar negeri maksud saya. Maka muncul istilah-istilah integrasi interkoneksi itu dalam bahasa Arabnya adalah takamulul ulum wazdiwajul ma'arif. Nah, itu ada buku begitu. Takamulul ulum wazdiwajul ma'arif. Jadi tren keilmuan sekarang itu adalah saling complementary, bukan dikotomi. Oke. Ada juga tadakhulul ma'arif. Jadi ilmu itu saling, itulah istilah saya semi permeable antara matematik sama fikih. Antara matematik sama fikih, antara matematik dengan apa namanya tadi itu kalam ya, teologi Islam, itu semi permeable. Itu saling menembus. Jangan membuat apa namanya? Jangan membuat tembok-tembok raksasa kayak tembok Berlin itu. Tembok Berlin itu kan juga berapa tahun runtuh ya sekarang. Runtuh itu sudah. Bagian dari runtuhnya itu saya melihat di Museum Tolerance.
Museum Tolerance di dekatnya Capitol Hill. Di Amerika itu ada museum besar namanya Museum of Tolerance, gitulah kira-kira ya. Jadi diceritakan itu bagaimana berdarah-darahnya hubungan antar agama, hubungan antar suku, Rwanda umpamanya ya. Hubungan antara etnis yang hancur luar biasa di seluruh dunia dan dimuseumkan di dekat Capitol Hill. Jadi saya itu juga mimpi di Indonesia ada Museum of Tolerance. Museum of Tolerance itu bagaimana menceritakan itu semua, tetapi dengan pola akademik dan dengan tata cara yang education pedagogik gitu, pedagogik. Ramai sekali itu museumnya, dan kemudian bisa keliling melihat film-film itu, dan anak-anak SMP SMA ketika keluar lalu kesannya seperti apa, ada kelas ditanya dulu di situ. Nah, itu udah enggak usah kuliah, melihat itu aja sudah luar biasa. Nah, itu makanya kalau sampai ada tawuran antar prodi itu lucu banget itu ya. Lucu sekali itu. Berarti kita ini memang belum beradab betul dalam hal semacam itu. Nah, itu dia. Jadi setelah itu, jadi integrasi interkoneksi tadi itu di situ ada sumbu filsafatnya sesungguhnya. Yang kedua, setelah itu saya ingin mengemas baru, tidak usah menggunakan filsafat. Kata-kata filsafat itu kan momok bagi orang Islam. Ya, karena peristiwa sejarah, momok. Maka enggak usah menggunakan itu, gunakan aja bahasa baru yang lagi muncul, buku-buku baru bagaimana pengelolaan perguruan tinggi era ketiga ya. Jadi perguruan tinggi itu ada era 1, era 2, ada era 3. Nah, era 3 itu coraknya adalah multidisiplin. Jadi bukan monodisiplin seperti di IAIN, UIN, mungkin juga ya IAIN dan yang lain sebagainya itu kan relatif monodisiplin. Nah, perguruan tinggi yang ketiga itu berpikirnya harus monodisiplin. Nah, terinspirasi itu karena kerja saya di IP ya, diskusi dengan teman-teman di IP, maka menginspirasi saya bahwa paradigma integrasi itu pendekatannya, approach-nya harus lewat multidisiplin, interdisiplin, dan juga transdisiplin. Gitu. Nah, itu hubungannya di situ. Jadi sebetulnya buku tahun 2020 itu kelanjutan ya dari tulisan-tulisan saya yang sudah disebut tadi oleh Mas Ismail di jurnal dan ada beberapa buku, kemudian itu tadi. Jadi multi, inter, dan transdisiplin adalah bagaimana mempraktekkan integrasi ilmu itu di lapangan. Bagaimana mengintegrasikan ilmu itu di lapangan. Akhir bulan ini saya diundang Win Banten ya, saya kira saya suruh bicara lagi, begitu lagi dan lagi. Ya capek juga saya suruh bicara terus lewat buku itu, ya buku itu yang harus ditelaah oleh teman-teman, lalu didiskusikan bareng, dikritik, dan begitu selanjutnya. Kalau enggak ya enggak berkembang kan, begitu. Nah, jadi buku-buku Jasir Audah umpamanya tahun 2008 itu bicara hukum Islam. Mengapa hukum Islam kok masih seperti ini wajahnya, khususnya di Eropa, kaum imigran itu ya bukan berarti orang-orang yang tidak imigran tidak ada masalah dalam hukum Islam. Nah, Jasir Audah juga sudah tegas bahwa hukum Islam tidak akan berkembang kalau tidak lewat multidisciplinary approach. Matematik juga begitu. Ini nanti bagian terakhir saya akan bicara tentang matematik. Saya terpaksa harus membaca bagaimana sih
the way of thinking guru-guru matematika itu. Dia punya kontribusi apa di dalam Islamic Studies atau juga bagaimana Islamic Studies berkontribusi kepada matematika. Jadi selalu harus berpikir begitu. Namanya juga paradigmanya integrasi interkoneksi kan. Jadi kalau tidak begitu, nah saya dapat buku teman saya yang pernah dia menjadi Akdikbud di India. Namanya Profesor Iwan Pranoto. Saya kira mahasiswa ya harus, apalagi dosennya juga harus melacak buku ini gitu. Iwan Pranoto dan Aditya Ehsan itu menulis buku Berpikir Majmuk dalam Matematika. Jadi yang majmuk-majmuk seperti Indonesia ini bukan hanya di dalam suku, etnis, agama. Tetapi dalam matematika pun itu sebetulnya melatih berpikir untuk kreatif, untuk kritis, untuk alternatif. Jadi kalau berpikir matematika kok tidak mengarah ke situ, saya kira tidak matematika itu. Dan berpikir multi perspektif itu saya ingin mencirikan di situ. Apa tahu matematika itu? Pendidikan matematika baik murni maupun yang terapan pendidikan. Jadi dosennya atau gurunya apapun materi daripada matematika itu supaya lebih menarik adalah jadi matematika jangan digiring untuk pembelajaran yang coraknya berpikir tunggal. Saya kira itu misleading betul. Matematika itu sebetulnya selain digiring ke berpikir universal tunggal begitu, tetapi sebetulnya banyak how to solve the problem-nya itu adalah sangat-sangat majmuk. Itu yang kemudian banyak disalahartikan oleh guru-guru matematika, oleh mahasiswa, mungkin juga dosen-dosennya. Perhatikan ini, saya hanya baca-baca itu dan Anda lebih tahu bagaimana mempelajari dari matematika itu. Jadi umpamanya dia memberi contoh begini. Jadi umpamanya lambang bilangan 15. Oke. 1 dan angka 1 atau bilangan 1 dan bilangan 5. Itu kan 2 angka 15 ya. Itu bisa macam-macam bagaimana memaknai, mengartikan 15 itu. Ada mungkin 15 itu terdiri dari 1 puluhan yaitu 10 dan kemudian juga 1 satuan yaitu 5. Ya, jadi yang 1 10, yang 1 5. Nah, itu 15. Tetapi di dalam proses pembelajaran matematika itu biasanya tidak begitu berpikirnya karena lebih mengarah kepada corak akar-akar berpikir tunggal. Yang itu nanti pada saatnya menjadi mutlak, menjadi sempit di dalam berpikir. Karena apa? Karena 15 tadi itu dipaksa hanya itu tadi 1 puluhan dan 5 satuan gitu. Hanya itu yang benar, 10 tambah 15. Nah, mestinya guru itu yang lebih ditekankan bukan 10 tambah 5 atau 1 puluhan dengan 5 satuan, tetapi yang lebih juga harus ditekankan bahwa bisa juga tidak mesti harus pakai puluhan, tetapi satuan-satuan. 8 itu satuan, 7 itu satuan. Nah, alternasi yang kedua ini jangan disalahkan, gitu. Itu penting sekali untuk Jadi untuk memecahkan problem lambang 15 tadi, lambang bilangan 15
Itu ada solusinya dan dua-duanya benar. Jangan hanya dosennya hanya mengatakan 10 itulah yang namanya puluhan dan 1 puluhan dan 5 satuan. Itu kalau hanya itu mahasiswa dan murid harus dipaksa berpikir keras supaya tidak hanya begitu. Tetapi kan bisa 8 dan 7 umpamanya. Jadi bukan puluhan dan satuan, tapi satuan dan satuan. Oke, satuan 8 dan satuan 7. Nah, artinya ada pluralitas di situ. Matematik itu sebetulnya plural. Dan itu ketika plural, itulah berpikir alternatif. Jadi matematik mestinya berpikir alternatif, kritis, dan kreatif. Tapi kalau matematik, nah ini nanti hubungannya dengan agama nanti saya uraikan. Nah, begitu juga ketika bilangan 3 digit. 127 umpamanya, 127. Itu kan jawabannya bisa macam-macam. Tidak harus semuanya seragam. Oke. 127 itu bisa 12 puluhan, artinya 120 dan 7 satuan. Artinya itu 127. Atau juga bisa mengartikan 7 puluhan dengan 57 satuan. Tidak semuanya harus seragam. Tidak harus semuanya harus seragam, umpamanya diharuskan 1 ratusan, 2 puluhan, 120, 7 satuan. Nah, untuk 127 itu ada 3 corak ada corak penyelesaian dan semuanya benar. Nah, ini yang berat ini nanti kalau dihadapkan dengan pemikiran keagamaan gitu. Tetapi secara matematik begitu, dan matematik itu universal, tidak hanya di Amerika, tapi di Cina, mau di Australia, mau di Afrika Selatan sama universal, ya begitu itu caranya gitu. Kalau guru salah menjelaskannya itu, maka akan sulit memahami multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin akan sangat sulit. Karena sebutlah rasanya saya beranjak dari matematika dulu ini. Ini karena konteksnya saya berhadapan dengan HMJ, matematika. Begitu kan? Jadi guru harus selalu, supaya anak-anak itu bisa berpikir kreatif, kemudian alternatif, kritis, dia harus selalu mengajukan pertanyaan, umpamanya lambang 125, 125 misalnya. Lalu anak-anak itu diminta untuk masing-masing menjelaskan lambang 125 itu dengan cara yang sebanyak-banyaknya, bukan tunggal. Begitu. Itu saya kira penting sekali ya. Kalau enggak dalam matematika yang sifatnya scientific, bukan scientific tetapi yang badihi, yang self-evident. Self-evident. Nah, kata-kata itu bagus. Self-evident pun itu plural. Itu menarik itu ya. Self-evident pun itu majemuk. Nah, apalagi yang sosial, budaya, agama, begitu toh selanjutnya begitu. Nah, maka guru matematika, mahasiswa matematika mestinya di dalam praktek pendidikan matematika dan juga yang murni, guru cenderung mengajarkan cara tunggal biasanya. Apalagi itu nanti punya implikasi pada keagamaan, nah itu berat. Jadi memberi kesan seolah-olah cara yang berbeda dengan yang diajarkan itu salah. Nah, itu tidak bisa. Yang penting argumentatif, kritis, argumentatif. Nah, itu nilai-nilai yang ada di matematika di situ. Jadi murid itu harus diberi ruang untuk berkreasi dan berpikir alternatif. Itu matematik. Nah, sekarang anehnya ketika masuk BA, tadi sudah disebut, semuanya tidak begitu berpikirnya. Berpikirnya tunggal, mengkafir-kafirkan.
Mengkafir-kafirkan itu benar-benar itulah persoalan yang akan saya bawa bagaimana studi agama kontemporer itu. Jadi keberagaman kemajemukan berpikir beragam dapat dikembangkan lewat yaitu tadi pendidikan atau pembelajaran matematika. Jadi gurunya yang lebih menentukan. Gurunya yang lebih menentukan, bukan kurikulumnya. Kalau kurikulumnya bagus, gurunya tendensinya berpikir tunggal, berat. Ini yang terjadi di Indonesia sekarang dan seluruh dunia yang disebut populisme. Oke, gerakan Islam populis itu kan black and white, tamyiz dalam bahasa kalamnya itu. Tamyiz, black and white, minna wa minhum. Kafir atau muslim, gitu kan. Minna black and white, tidak ada merah, tidak ada kuning, tidak ada jingga, tidak ada abu-abu. Itu salah sekali, berpikirnya sudah salah. Nah, kalau itu sudah mapan di dalam matematika, maka baru kita mau masuk ke problem religion and science. Dan religion and science tadi itu saya sebut di tengah-tengahnya ada filsafatnya. Nah, filsafatnya ini jelas diisi salah satunya adalah matematik. Itu tadi murni kan, matematika murni itu kan filosofis sebetulnya. Nah, maka dalam konteks studi matematika yang ada di UIN, berpikir semacam ini yang harus dikedepankan. Oke. Keberagaman penafsiran itu seharusnya dimunculkan dan ditonjolkan dalam bermatematika. Nah, itu kalau saya begitu. Jangan rigid gitu. Nah, kemajemukan atau ya kemajemukan ini tadi banyak solusi yang solusi seperti itu gitu ya. Jadi semuanya sebetulnya alternasi 1, 2, 3 itu sama-sama benar. Oke. Tadi kita membedah 127 itu semuanya juga benar. Tidak ada solusi yang satu dianggap salah. Nah, ini yang karena yang kebenaran ya dalam kemajemukan itu sendiri. Begitu. Kalau ada 3 cara solusi tadi kemudian antara satu dengan yang lain saling menyingkirkan, itu sudah tidak matematis lagi. Begitu. Nah, yang sekarang kita rasakan dalam masyarakat pasca pemilu 2014 atau bahkan mungkin 1998. Masyarakat kita betul-betul terjebak kepada pemikiran tunggal. Studi keislaman juga seperti itu gitu. Nah, itulah yang harus diterapi betul karena kebenaran dan kemajemukan dalam kemajemukan itu sendiri. Jadi majemuk itu sendiri adalah kebenaran. Nah, ini kalau dasar semacam ini mau kita bawa ke pemikiran keagamaan, luar biasa pentingnya akhirnya gitu. Jadi berpikir keagamaan tidak boleh sempit, apalagi itu wilayah sosial, wilayah agama, wilayah budaya. Itu harus betul-betul lapang dada, gitu ya, bukan sempit dada. Tidak boleh miopik, tidak boleh rabun dekat, tidak boleh rabun jauh, tetapi betul-betul diperlukan. Nah, dalam konteks seperti itu, lalu dengan mukaddimah seperti itu, lalu kita beranjak kepada masalah integrasi ilmu yang berbasis pola pikir matematik tadi itu, maka kata-kata multidisiplin itu menjadi penting. Jadi diskusi tentang agama Islam tidak bisa lagi monodisiplin. Tidak bisa hanya dilihat dari perspektif fikih saja, tidak bisa. Kita memandang masalah harus dari
tidak hanya fikih, tetapi juga antropologi, juga sosiologi. Saya kira buku saya studi agama, saya kira Pak Ismail Wike bisa cerita itu, bagaimana saya melihat fenomena keberaneka-ragaman agama. Nah, ini kan sudah inline dengan matematik. Keberaneka-ragaman agama itu sunnatullah. Nah, sunnatullah itulah matematik. Karena matematik itu berpikir multi kemajemukan. Bukan ketunggalan, bukan narasi tunggal, tetapi narasi-narasi jamak gitu. Nah, kalau mahasiswa atau dosennya dari awal aja sudah digiring bahwa matematik itu berpikir tunggal, itu saya kira akan berat implikasinya ketika kita masuk ke dunia agama-agama. Oke, jadi kita tidak usah alergi kalau melihat pendekatan multidisiplin, artinya disiplin agama, disiplin matematika, dan yang lain-lain diintegrasikan, saling melihat. Itu sekarang trennya semacam itu. Kalau monodisiplin hanya fikih saja, berat sekali ya. Itu jenazah-jenazah yang diambil karena COVID di Makassar dan di berbagai tempat itu. Itu kan nampak sekali bahwa pendekatan sainsnya belum ada. Bahkan orang sains pun belum punya pendekatan komunikasi sosial yang canggih, tidak bisa juga, gitu kan? Jadi akhirnya terasa keras sekali. Problem COVID dan agama itu nampak sekali bahwa pendekatan kita terlalu monodisiplin, sehingga orang-orang kalau dikatakan oleh sains bahwa ini adalah jenazah COVID, lalu mereka tidak percaya, lalu ingin mengkafani, memandikan sendiri dan menguburkan sendiri, dan itu akan menambah penyebaran pandemi COVID-19. Artinya banyak orang yang akan sakit. Nah, itu kan sudah sains begitu itu. Nah, bukan mana yang harus dimenangkan, apakah sains harus menang ataukah agama harus menang, tapi harus ada dialog, ada integrasi antara duanya itu, antara begitu. Tapi ya tidak banyak kan yang betul-betul menegasikan COVID ini ada atau tidak gitu. Sampai sekarang kan masih banyak. Tempo hari kan masih 17% orang Indonesia yang nggak mau pakai masker. Artinya 45 juta orang Indonesia tidak punya masker. Padahal masker adalah simbol daripada sains. Nah, itu dia, saya kira di situ saya ingin mendengar diskusinya aja, barangkali lebih bagus. Saya pengantarnya sudah setengah jam lebih ya. Saya kira sudah cukup, nanti diskusinya aja saya kira lebih bagus. Pak Ismail Wike, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk memperkaya bahan bacaan kita. Ada buku tidak hanya 3 yang ditulis oleh Prof. Amin terkait dengan studi Islam, tetapi ada artikel jurnal di Al-Jamiah, ada 1 artikel jurnal di Journal of Indonesia Islam yang terbit di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan begitu pula ada pidato Prof. Amin di IP, dan ada juga buku yang diterbitkan oleh IP ya Prof. Seingat saya itu saya punya 1 buku yang tulisannya Prof. Amin yang diterbitkan oleh IP terkait dengan perguruan tinggi dan kajian studi kontemporer. Silakan Bapak Ibu boleh mengetikkan di kolom chat atau kemudian boleh open mic untuk memberikan pertanyaan ataupun mengelaborasi. Jadi seperti yang dikemukakan oleh Prof. Amin tadi, bahwa buku yang terakhir ini ditulis sesungguhnya dalam rangka mendorong lebih banyak diskusi supaya kemudian karena sekarang mobilitas kita agak terbatas, tentu Prof. Amin tidak perlu lagi ke
Makassar, ke Aceh, ke Papua, tetapi dengan adanya buku ini boleh menjadi pengantar untuk menjadi bahagian diskusi kita. Silakan kalau ada yang memberi tanggapan ataupun pertanyaan. Ada satu pertanyaan Prof yang dari streaming Facebook. Pertanyaannya adalah integrasi keilmuan dengan adanya transformasi YAIN ke UIN itu berlangsung di Jogja, Jakarta, Malang, dan berbagai tempat yang lain. Hanya saja dari 6 YAIN ke UIN dan setelahnya itu kemudian terkadang luput dari soal integrasi itu, Prof. Karena justru yang menggaungkan integrasi keilmuan hanya proyek gelombang pertama, di mana Jogja, Jakarta, Riau, Makassar, Malang, dan Bandung itu. Sementara yang lain ketika STAIN menjadi YAIN menjadi UIN, kadang-kadang kemudian luput dilakukan integrasi ilmi. Integrasi keilmuan ini. Kira-kira untuk mengembalikan ke rel semangat kenapa harus ada UIN, kita boleh mulai dari mana, Prof? Itu pertanyaan pertama. Silakan dari teman-teman yang lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau ada pertanyaan, boleh open mic ataupun boleh mengetikkan. Kalau belum, saya baca pertanyaan kedua juga dari streaming Facebook. Bagaimana porsi tradisi lokal ataupun local wisdom dalam kaitan dengan integrasi keilmuan ini, Prof? Karena kalau di UIN Malang itu ada pohon ilmu. Lalu kemudian di Jogja ada jaring laba-laba. Tentu ini adalah interpretasi dari pimpinan ataupun masyarakat akademik lokal dalam memaknai integrasi keilmuan, sementara kemudian seperti di Yayan Sorong itu menggunakan perlambangan pohon pinang dan justru memasukkan di situ isu-isu kepapuaan, tradisi lokal, dan juga kaitan dengan masyarakat pesisir. Itu untuk sementara, Prof. Dua pertanyaan dari streaming Facebook. Mohon berkenan menjawabnya. Ya, baik, makasih. Nah, itu dia yang tadi awal-awal tadi udah saya sentuh kan, bahwa orang ini hanya euforia saja, tapi tidak memikirkan konsep keilmuannya. Ya, ganti nambor dari YAIN menjadi UIN gitu kan kira-kira, dan lalu mendatangkan mahasiswa banyak, kira-kira hanya begitu gitu. Jadi tidak ada spirit keilmuan yang membara, yang ada sangat pragmatis sebetulnya. Hanya sekedar seeking for the job, gitulah kira-kira ya. Jadi ya akhirnya melahirkan tukang-tukang begitu, tapi tidak melahirkan insight ya, insight yang dalam. Ya padahal tugas transformasi dari YAIN ke UIN itu ada insight yang dalam ya sebetulnya. Jadi kita dulu itu betul-betul berdarah-darah itu untuk meyakinkan kepada. Nah yang sekarang ini kan muttabi'ain ya, karena yang lain sudah sukses lalu saya ngekor aja gitu, kira-kira gitu, nggak usah mikir. Kalau saya dulu habis-habisan debat dengan Seknek itu, saya ya habis-habisan debat dengan Pak Satrio sebagai Dirjen Dikti, ya Satrio Brojonegoro itu, untuk meyakinkan bahwa YAIN itu memang harus berubah. Kalau nggak berubah, nah gimana paradigma perubahannya? Nah harus dijelaskan kan ABCD-nya begitu. Saya sendiri dengan almarhum Pak Suwito, ketika masih ditugasi Kementerian Agama untuk ngecek dosir borang usulan dari YAIN ke UIN, sama sekali tidak saya temukan itu umumnya ya tentang konsep keilmuannya, epistemologinya itu enggak. Paling ya tanahnya, bangunannya, mahasiswanya begitu, tapi enggak sampai pada keilmuannya. Nah, setelah diperbaiki, setelah diminta, baru mereka mikir, dan itu juga masih berat ya, masih berat. Ada sih yang pragmatis, umumnya yang pragmatis sudahlah jadi UIN aja dulu, gitu.
Ya, tapi kan Anda rasakan tadi tertinggal kan? Bahkan yang sekarang ini saya dengar karena komunikasinya dengan Kemendikbud tidak bagus, ya betul-betul hanya apa ya? Hanya ganti nama. Tapi prodi-prodi barunya seperti apa kan tidak konsep keilmuannya kan tidak nampak di situ. Jadi ya memang semuanya memang harus berpikir baru ya, pimpinan-pimpinannya itu harus berpikir baru, termasuk mahasiswanya begitu. Tapi untuk era media sosial semacam ini kan orang udah males kan, nggak mau lagi berpikir tajam begitu. Nah itu yang kemudian berat ya, saya kira. Beda betul dengan orang-orang tanda petik yang punya kultur akademik itu betul-betul dia berpikir keras gitu. Nah kalau kita ini kan tidak punya kultur akademik yang kuat, jadi kayak gitu. Local wisdom ini yang disalahpahami saya kira. Mungkin saya yang pertama menyebut jaring laba-laba itu, tetapi ya itulah tafsirnya orang kan kemudian macam-macam ya, jaring laba-laba. Padahal intinya jaring laba-laba itu kan networking keilmuan. Syabakah, networking ya, seperti media sosial sekarang itu kan networking jaringan. Nah, keilmuan sekarang itu networking antar berbagai disiplin. Nah, kalau yang ditangkap itu hanya simbolnya. Lah kalau jaring laba-laba apa gunanya? Apa hubungannya dengan local wisdom? Tidak ada. Malah ada yang sinis itu Baitul Ankabut itu paling lemah gitu ya. Iya kan, Baitul Ankabut itu paling lemah. Ya itu kan salah total itu memahami itu. Karena jaring laba-laba kalau Anda lihat gambar gambar yang menunjukkan bagaimana networking jaring laba-laba itu adalah benar-benar itu networking keilmuan. Dan itulah yang disebut sekarang dengan bahasa yang trendy, multi, inter, dan transdisiplin. Begitu. Bukan, ya saya nggak tahu lah, mudah-mudahan sih pohon ilmu intinya isinya networking. Tapi kalau hanya spesialisasi, over spesialisasi, saya kira itu akan problem ya ke depan gitu. Kemudian apa lagi, pohon pinang, ya silahkan aja, bahkan yang sesederhana itu loh yang ditangkap itu teman-teman itu di Banyumas, di mana ini Purwokerto, itu malah simbolnya itu Gunung Slamet. Apa ini ada roda pedati, ya oke lah, tetapi kan tidak menggambarkan networking keilmuan. Padahal yang diperlukan sekarang untuk wise, untuk punya wisdom, lokal maupun universal, itu adalah takamulul ulum, mustiwajul ma'arif. Gitu. Takamulul ulum. Jadi interdisciplinary, multidisciplinary, dan juga transdisciplinary itu. Jadi alhamdulillah 3 kata itu sekarang memperkuat apa yang saya pikirkan tahun 2002-2003. Sekarang sudah ngetren betul di mana-mana. Judul buku sudah ada, yang judul buku dalam bahasa Arab namanya Tadakhulul Ma'arif. Itu networking itu. Bukan lagi pohon. Jadi iya ya, memang yang paling mudah ear catching-nya itu kan simbol Gunung Slamet, Twin Tower, itu kan mudah gitu ditangkap oleh mata itu. Tapi apakah otak kita menangkap atau tidak? Itu saya kira belum, saya kira. Oke. Nah, itulah saya kira message daripada, jadi jangan simbolnya, tetapi behind simbol itu apa.
Nah, maka ya mudah-mudahan dengan muncul buku yang kedua ini, saya kira lebih memperjelas lagi apa yang dimaksud gerakan keilmuan di lingkungan PT KIN. Dan 2019 saya kira Kementerian Agama sudah mengeluarkan buku yang disebut Integrasi Ilmu, kan? Nah, itu sudah luar biasa sebagai kementerian sudah mengumandangkan itu. Itu pun perlu waktu berapa? 15 tahun ya. Dari tahun 2004 kita bicara begitu, lalu 2019 baru muncul, sudah di take over oleh Kementerian Pusat. Gitu. Kalau enggak lebih sedih lagi itu Pak Ismail Beke. Nah ini, tetapi ya itu tadi, meskipun sudah ada bukunya, tapi dosennya gimana? Waduh, itu berat sekali. Dosennya gimana kalau nggak mau membaca, tidak mau diskusi, tidak mau dialog, itu kira-kira. Ya, udah. Mari, makasih. Ini Prof, ada satu pertanyaan dari Pak Samsul Arif Galib. Silakan Pak Samsul Arif Galib. Dari mana Pak Samsul Arif Galib? Sekretaris Prodi Studi Agama Prof, UIN Alauddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya gembira sekali akhirnya bisa mendengar lagi Pak Amin. Selama pandemi ini ada blessing in disguise mungkin. Jadi kalau dulu kalau mau mendengar Pak Amin itu nanti Pak Amin datang ke UIN baru bisa mendengar Pak Amin lagi. Iya, sekarang ini alhamdulillah selama pandemi ini beberapa kali sempat mendengar Pak Amin memberikan paparan pandangannya. Saya mungkin lebih praktis, Prof. Jadi perubahan IAIN ke UIN itu, apakah menurut Prof itu juga membuka jalan, seharusnya membuka jalan bagi teman-teman non-Muslim untuk belajar dan mengajar di UIN? Dalam artian mungkin ada kasus seperti ini. Jadi karena UIN menjadi universitas, akhirnya terbuka teman-teman non-Muslim mendaftar menjadi dosen PNS. Tapi akhirnya kemudian gagal di akhir karena kemudian persoalan bukan seorang Muslim. Nah, tapi yang menarik di IAKN Ambon itu, Prof, kami jadi ada teman non-Muslim yang kemudian Muslim yang mendaftar di IAKN dan diterima di sana. Dia menjadi satu-satunya Muslim di tempat tersebut. Lalu kemudian menjadi pengajar Muslim dan kampus itu akhirnya membuatkan musola khusus untuk dia. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman di UIN itu punya kepekaan untuk melakukan hal yang sama atau tidak. Nah, kalau saya melihat dari perubahan IAIN ke UIN itu mungkin memungkinkan seharusnya, seperti yang mungkin terjadi di IAKN Ambon. Yang kedua, apa di Ambon tadi apa institusinya? IAKN Ambon, Prof. Institut Agama Kristen Negeri. Oke. Jadi teman non-Muslim yang diterima di sana menjadi pengajar bahasa Inggris, satu-satunya non-Muslim yang memakai kerudung karena tidak ada Muslim yang lain. Tapi kampus akhirnya membangun musola khusus untuk dirinya. Itu kan sangat menarik sekali, apalagi dalam situasi di Ambon saat ini. Yang kedua terkait kajian, saya dari studi agama dan pasca perubahan dari perbandingan agama menuju studi agama, seringkali permasalahannya itu terletak pada bagaimana dosen mengajarkan studi agama di mahasiswa. Jadi ada yang masih membawa paradigma perbandingan agama dengan sangat normatif, lalu kemudian bertemu dengan dosen-dosen yang mengajar perbandingan agama yang sangat historis. Jadi ada dua kubu yang ketemu dan itu seringkali membuat bingung mahasiswa kami. Nah, bagaimana kira-kira untuk mempertemukan dua kubu ini, Prof, yang mengkaji agama secara normatif, lalu satu kelompok mengkaji agama secara historis deskriptif. Nah, mungkin demikian, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof Amin atas pertanyaan dari Samsul. Ini putranya Prof Galib ini, Prof. Oh, putranya Pak Galib ya, oke. Ya udahlah, Anda menjadi pembaru nanti di situ. Dari pertanyaan Anda itu saya sudah bisa menangkap bahwa Anda ada kegelisahan luar biasa
karena ada misrepresentasi atau misunderstanding begitu ya. Nah, ini saya kira yang menjadi berat sekali ya, apa namanya, antara keagamaan dan kemanusiaan. Itu belum duduk itu di umat Islam itu. Antara keagamaan atau keislaman dan kemanusiaan. Saya kira itu kemanusiaan. Bukan lagi kemodernan ya. Kemanusiaan. Saya kira belum duduk sama sekali antara keagamaan dan kemanusiaan itu, Mas Golib. Itu saya kira. Jadi kita melihat manusia itu bukan sebagai manusia, tetapi manusia sebagai apa? Ya tadi itu pragmatisnya itu dalam arti bajunya, bukan kemanusiaannya, tetapi biologinya, pria, wanita, gitu. Nah, maka ya kadang kasar sekali dengan wanita, gitu kan? Dengan wanita kasar sekali, maka sampai dikeluarkan ada 5.000 orang ketemu di Beijing tahun 1995 mengeluarkan Conventions on Eliminations Against Women itu, Discrimination Against Women itu kan karena agama-agama dunia, kemudian budaya-budaya dunia sama sekali tidak aware bahwa wanita itu punya karomah insaniyah. Dia manusia seperti kita, bukan kemudian dia orang lain yang harus second class lah. Maka kumpullah semua orang, 5.000 orang di Beijing, difasilitasi oleh PBB dari semua agama, kultur, etnis, ilmuwan, researcher ngumpul. Akhirnya ada draft yang disebut Shidao itu kan. Nah, itu karena semua kultur di Afrika, mau di Eropa, mau di Amerika, di Islam, di Kristen, di Buddha, di Hindu, itu melecehkan wanita itu seenaknya aja. Ya dengan berbagai alasan, tapi tidak bisa diterima secara kemanusiaan. Lalu diratifikasi menjadi KDRT. Nah, fikih kita itu mestinya fikih KDRT itu, bukan fikih muamalah yang lama. Nah, itu lagi integrasi lagi itu. Bagaimana fikih yang lama kawin dengan fikih baru yang berbasis KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu sebagai ilustrasi dulu seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana non-Muslim? Wah, ini lebih berat lagi. Karena di situ sudah sudah institusi, bukan lagi kemanusiaan. Gitu kan? Saya memang diundang oleh Tulungagung tempo hari, gitu ya. Tetapi karena padatnya saya nggak bisa. Temanya memang itu. Temanya apakah mungkin orang non-Muslim itu sekolah, kuliah di perguruan tinggi Islam. Ya, jangankan saat UIN, IAIN pun waktu saya jadi PR1, dosen-dosen pasca itu saya masukkan orang-orang non-Muslim. Udah lama di Jogja itu. Oke. Udah lama di Jogja itu memasukkan pengajar-pengajar non-Muslim. Dan orang-orang Muslim senang sekali karena rupanya ilmunya juga hebat-hebat dan bagus ya, lebih bagus katanya gitu. Ya bukan bagus dan tidak bagus, tapi interaksi sosialnya itu yang penting. Nah, Tulungagung persis tanya seperti pertanyaan Anda, putranya Pak Golib ini. Juga begitu, cuma saya nggak sempat jawab. Nah, sekarang ini saya mau menjawab seperti itu. Jadi, pertama Jogja seperti itu. Nah, bagaimana untuk menjadi mahasiswa? Bisa juga ketika saya di S1, saya kira saya bicara di Senat, di Rapim juga Dekan Syariah menerima juga, no problem. Begitu.
Nah, yang antik lagi di Paskah. Di Paskah itu ada kelas-kelas khusus atau ada yang khusus, ada yang campur antara pastor-pastor, pendeta, mungkin ada biku, dan ada orang Islam. Jadi satu. Gitu. Dan itulah perguruan tinggi. Itu higher order of thinking skill. Ya kalau belum begitu, ya belum perguruan tinggi dalam artian yang apa ya, yang genuine saya kira. Kita masih melihat orang itu tersekat-sekat karena etnis, suku begitu. Enggak, itu mental yang harus harus diperbaiki lah itu gitu. Bagaimana itu? Kemudian yang kedua, jangankan UIN ya. Yai Einstein itu kan dananya kan dana rakyat. Apa namanya? Dananya kan dana pajak. Masa itu orang Islam tok? Kan susah. Enggak. Itu dananya dana rakyat, bisa Islam, bisa Kristen, bisa Buddha, bisa Cina, bisa macam-macam, ada di situ semua. Nah, dari situ saja sudah tidak ada alasan untuk tidak menerima. Nasional kan sudah selesai itu sebetulnya, zaman merdeka pun sudah selesai itu sebenarnya. Cuma ya hegemoni orang-orang yang tidak percaya diri tadi ya. Tidak percaya diri. Daripada mereka belajar agama Islam di lain tempat tetapi tidak tahu Islam di Indonesia, kan lebih baik mereka tahu bagaimana Islam di Indonesia. Jangan berharap mereka akan pindah agama. Ini perguruan tinggi mengharap begitu. Pindah agama dan tidak itu kan ya urusan pribadi mereka masing-masing, tapi tidak ada. Itu loh, sekolah Sorong itu loh, Muhammadiyah Sorong itu loh hebat. Muhammadiyah Sorong itu lebih hebat daripada negeri. Karena dari 80% mahasiswanya orang Katolik, orang non-Muslim. Padahal itu Muhammadiyah. Dan mereka tidak memaksa mereka harus masuk Islam. Tidak pakai jilbab pula. Ismail itu tahu itu. Nah, tetapi kita negeri ini kita kok numpang. Orang Islam ini numpang kepada kenegaraan. Lalu menjadi kaku kayak begitu, padahal sebetulnya dia harusnya lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Nah, ya maka saya kalau di Pasca ya S2, S3 ada itu beberapa mahasiswa non-Muslim di Jogja itu dan no problem, tidak ada masalah apapun gitu. Nah, apalagi dalam konteks ya UIN ini. Kemarin itu kelas S3 kemarin campur sama pastor-pastor pendeta dari NTT. Ada 5 atau 6 gitu. Nah itu, ikuti aja jejak itu kalau memang kamu berani. Ya harus berani dong, mau nggak berani bagaimana gitu. Supaya keindonesiaan kita itu nampak. Gitu kan. Nah itu ya, jadi maka kalau ada tadi IAKN tadi ya, Institut Agama Kristen Negeri lalu menerima PNS Muslim dan pakai kerudung artinya muslimah, mengajar apa tadi, bahasa Inggris ya. Itu kan coba kalau feeling Anda ini, hati nurani Anda berperan, kita bisa menimbang kan mana ini yang lebih manusiawi dan enggak ini. Masih berat saya kira pendidikan Islam untuk masuk ke seperti itu. Masih berat sekali ya. Bahkan tokoh-tokoh di Usuluddin pun masih kayak begitu gitu loh, apalagi yang fakultas lain gitu. Itulah perlunya integrasi interkoneksi keilmuan supaya kita lebih manusiawi ya. Lebih menjaga al-karomah al-insaniyah, bukan walaqad karramna bani Adam kata Quran, bukan walaqad karramna al-muslimin, ora, enggak itu. Walaqad karramna bani Adam artinya manusia. Nah, yang kayak gitu, diskusi gitu kan enggak ada dalam perkuliahan mau fakultas apapun.
Bahkan di Usuluddin pun masih itu kan tadi ya, Anda bilang antara yang normatif dengan historis. Artinya normatif ini ya yang kaku tadi itu, kemudian yang historis itu yang lebih terbuka. Itu pun belum jalan kan gitu. Nah, saya waktu ngajar di Surabaya, sekarang sudah enggak 2016 atau 17 saya sudah enggak ngajar. Saya sudah 10 tahun di situ. Dan waktu saya ngajar di situ, kemudian ada anak Usuluddin dari Surabaya. Dia juga progresif begitu, dia tahu ABCD-nya begini. Dia juga mengalami melihatlah what is going on di Fakultas Usuluddin Surabaya. Lalu dia melihat, meneliti bagaimana skripsi itu dijalankan, bagaimana skripsi itu ditulis oleh anak-anak mahasiswa Usuluddin. Nampak sekali bahwa skripsinya itu ujungnya adalah sangat-sangat normatif. Ya masih ya budaya lokal itu tidak Islam, begitu kira-kira ya. Aliran kepercayaan non-Muslim itu ya tidak ada tempat. Itulah kira-kira itu masih kayak begitu dan itu di-approve oleh dosen-dosennya itu. Artinya itu fenomena umum maksud saya, apalagi di Makassar ya, di Surabaya yang relatif terbuka saja seperti itu. Jadi maksud saya ini bicara internal ya, internal kita, saya kira untuk memasuki wilayah kemanusiaan itu masih berat kita. Bandul pendulumnya itu masih keagamaan, bukan kemanusiaan. Nah, matematik tadi itu sebetulnya mengarah cara berpikir kemanusiaan, bukan keagamaan. Tapi ya antara dua itu ya sejak zaman dulu ya, sejak awal Islam memang itu, karena kita memang tidak mengenal filsafat dengan baik gitu. Jadi rupanya di istilah kamu IAKN tadi itu lebih empati, lebih simpati ya kepada dosen baru non-Muslim. Mereka terima, bahkan mendirikan musola, itu kan lebih empati, lebih simpati ya. Saya kok melihatnya masih mustahil ya di lingkungan kita menerima seperti itu, lalu mendirikan gereja, kapel, waduh, udah. Jadi kita ini memang ya masih berat ya. Masih berat saya kira. Ya, tetapi harus diupayakan ya minimal empati, simpati terhadap orang lain, dan itu juga metode keilmuan yang bahasa saya harus multi, inter dan transdisiplin. Kalau hanya begini-begini aja tidak akan ada perkembangan. Tidak ada naga perkembangan dan itu punya implikasi besar ya di dalam masyarakat, di dalam bagaimana berdakwah, bagaimana. Tapi ya enggak hanya kita ya, Mas Golib ya. Kemarin Rektor Al-Azhar di awal tahun ini 2020 sebelum COVID itu kan juga mengeluh berat ya di depan ulama, mufti, researchers, intellectuals, jurnalis, mengundang enggak tahu 500-an orang seluruh dunia untuk ke Al-Azhar sebelum COVID bulan Januari tanggal berapa itu 27 atau 28. Nah, itu keluhannya kan begitu juga. Gimana ya dakwah-dakwah kita ini kok dakwah yang karahiyatul ghair. Jadi dakwah-dakwah yang selalu memusuhi orang lain yang berbeda. Jadi bukan simpati dan empati terhadap kesulitan orang lain. Mau minoritas atau al-akhar pada umumnya, tidak. Tetapi karohiyah. Dan itu populer sekali karena itu laku di media sosial kan. Karohiyatul ghair, memusuhi orang lainnya.
Al-Azhar itu mengeluh, kok begini ya wajahnya umat Islam di Timur Tengah dan seluruh dunia. Ya memang cara mendidiknya memang tidak berubah berabad-abad. Nah, lalu Rektor Al-Azhar itu mengundang mereka untuk menyaksikan Azhar membangun pusat studi baru yang disebut apa? Markazul Azhar Litajdid Al-Fikril Islami. Jadi pusat studi Al-Azhar untuk pembaharuan pemikiran Islam. Setelah 1000 tahun baru punya tuh. Nah, Al-Azhar saja mengeluh, apalagi UIN Makassar atau Sorong atau Tulungagung atau yang lain. Ya, tetapi sebagai makhluk Pancasila, saya kira kita tidak terlalu kaku untuk di situ, saya kira. Kalau makhluk Pancasila dalam arti nation state kita kan sudah selesai. Nah, itu coba cek aja, teliti aja bagaimana skripsi itu bunyinya di Usuluddin. Di Usuluddin mana tadi itu? UIN Makassar. Kayak apa itu coraknya, ragamnya itu, apakah masih normatif ataukah sudah historis atau dia sudah kombinasi. Kalau kombinasi dia udah berapa, kalau historisnya berapa, yang normatifnya berapa. Nah, itu sebagai laporan pada rektor, laporan pada dekan, ini loh kenyataannya kayak begini. Begitu, baru ada progres. Iya kan? Ya. Pendidikan jangan sampai anti realitas. Pendidikan kita itu dikesankan orang anti realitas. Yuk, next. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Kalau saya secara pribadi melihat apa yang Prof. Amin diskusikan ini kan proyek panjang di Jogja, Prof. Apalagi tentu Prof. Amin juga punya tim. Ada buku yang juga saya jadikan bahan bacaan utama, itu Tradisi Keilmuan di Perguruan Tinggi, karya Prof. Ahmin Haji itu. Itu juga mungkin menjadi bahagian dari metodologi bagaimana lebih membumikan konsep integrasi interkoneksi tadi, Prof. Yang kedua adalah boleh jadi buku apa tadi itu? Ada bukunya Prof. Minhaji, Tradisi Keilmuan di Perguruan Tinggi. Oke, ya. Ya, itu kan juga saling melengkapi dengan buku-buku Prof. Amin sebelumnya. Ya, betul. Nah, ini pertanyaan terakhir, Prof, sekaligus closing statement. Kalau kita ini mahasiswa ilmuwan muda atau kemudian perguruan tinggi yang belum semapan UIN Jogja, kira-kira bagaimana langkah yang kita lakukan dalam rangka melakukan integrasi interkoneksi tadi, Prof? Dalam rangka multidisiplin, transdisiplin, dan interdisiplin, apalagi boleh jadi mereka-mereka yang dididik walaupun dari perguruan tinggi umum justru mendapatkan wawasan salafi yang lebih ekstrim dibanding kita, alumni YAIN ataupun alumni STAIN ataupun alumni UIN. Ya, sehingga kemudian kita boleh melakukan dialog, saling sapa, lalu kemudian menuju tentu tangga yang kita inginkan adalah tadi multidisiplin, transdisiplin, dan interdisiplin. Silakan, Prof. Yang pertama, nggak tahu ya, masing-masing kan punya tantangannya sendiri-sendiri dan tidak bisa ya di copy paste, tidak bisa. Tapi karena kamu tanya, ya gimana ya? Waktu saya selesai S3 dulu, saya belum bicara transformasi YAIN ke UN, apalagi pada era Salafi Wahabi kayak begini, saya belum. Tapi untuk cermin saya sendiri aja. Apa yang saya lakukan 4 tahun pertama setelah S3. Tidak harus dicontoh, tetapi hanya itu simbol kegelisahan. Jadi masing-masing dosen pimpinannya itu memang ya ada keprihatinan. The issue of the day, itu keprihatinan, the issue of the day-nya itu apa?
Maka saya waktu datang ditawari ngajar, apalagi ditawari untuk memimpin Pasca, saya tidak mau. Saya bilang sama sekretaris Al-Jami'ah saat itu tahun 91, enggak, saya mau berkenalan dulu dengan masyarakat, seminar di mana-mana, tulisan saya ready to be published. Kalau saya sudah punya buku 1 atau 2, saya barulah mau saya mengajar. Apalagi dan mau saya baru akan mau menjabat di Pasca atau di lain tempat. Nah, itulah saya keliling 4 tahun itu, 91, 2, 3, 4 itu, jadilah bahan buku untuk 95, menjadi normativitas historisitas itu. Itu kan hasil renungan saya keliling-keliling. Terus 96 disusul itu, falsafah kalam di era postmodernism. Itu kan sebetulnya pergumulan saya dengan masyarakat selama 5 tahun, dan saya tidak ingin mengajar, tidak ingin menjabat. Gitu. Nah, mungkin ini tidak bisa ditiru, tapi saya hanya menunjukkan masing-masing itu punya keprihatinan. Pak Zumardi punya keprihatinan sendiri, Pak Imam punya, Pak Komar dan lain-lain ya. Ya itu. Jadi mestinya anak-anak muda yang baru S3 itu jangan kemudian buru-buru mencari materi, mencari ini dan itu, tetapi coba perhatikan keilmuannya dulu. Oke, sehingga bisa ya siapa tahu, saya kan nggak ngerti bahwa buku agama saya menjadi buku wajib di mana ini Sorong umpamanya ya, pasca Sorong gitu. Saya tidak tahu, tapi sekarang nyatanya begitu. Oke, kemudian yang kedua untuk closing atau apa tadi itu ya. Nah ini ketika mau Salafi mau Wahabi dari perguruan tinggi itu, saya selalu menyatakan bahwa kepada Wamen pun saya bilang saat itu bahwa rektorat dan juga direktur pendidikan Islam atau dirjen pendidikan Islam itu harus memberi, kalau saya dulu dana ya saya ambil dari PR2, bagaimana memberi apa ya paket khusus Islamic Studies selama 2 semester, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan itu saya lengketkan dengan perajabatan. Jadi mereka kalau tidak memenuhi itu, tidak pernah hadir di dalam apa namanya pengenalan Islamic Studies atau ke UIN-nya atau ke IAIN-nya itu, dan itu disusun sedemikian menarik karena itu untuk dosen-dosen baru. Baru kalau mereka sudah oke, baru saya approve bahwa PNS-nya bisa dilanjutkan. Nah, saya kira sampai sekarang saya nggak tahu mana yang sudah melakukan itu, seluruh IAIN di Indonesia. Itu karena nggak, kalau ada ya saya koreksi saya. Tapi kalau belum ada, ya itu saya kira big mistake yang luar biasa kan. Istilah Mas WK tadi menumbuhkan tadi kan, gerakan transnasionalisme masuk kampus kan. Artinya kita nggak punya benteng untuk Nah, orang-orang yang tamatan saya itu syukurnya senangnya minta ampun sampai sekarang dengan saya. Kalau saya dulu nggak diberitahu Pak Amin dikasih materi khusus apa saya itu nggak ngerti di mana saya berada, padahal saya sekarang berada di kampus UIN. Bayangannya dia masih di UI, di ITB, di UGM, nah itu kan salah rumah. Begitu kan? Nah itu sebenarnya harus menjadi gerakan nasional. Sehingga orang-orang itu, lagi-lagi payungnya kan intertrans dan multidisiplin. Dengan menggunakan bahasa baru yang baru saya angkat 2 bulan, 3 bulan ini. Nah begitu, jadi dosen umum tadi itu,
Bayangkan Surabaya, umpamanya ya, saya nggak tahu dia menerima 100 dosen umum. Saya kira bukan hanya UIN Surabaya, bahkan UIN mana ini, UIN Surakarta itu juga 60 tiap tahun ya. Kemarin itu 60. Coba dikasih bekal apa itu 60 itu coba. Nah, saya kira kita agak kecolongan ini dalam hal begini-begini ini. Left behind gitu, karena enggak tahu saya, karena mestinya itu menjadi program nasional di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam. Tapi apakah mereka sadar sampai di situ? Saya kira enggak juga. Rektornya sadar? Mungkin juga enggak, karena dia harus mencari dana dari mana ini dan itu, padahal itu bagian tak terpisahkan dari kerja akademik dan kerja kelembagaan. Dan mereka akan senang kalau memperoleh masukan-masukan yang semacam itu. Jadi banyak ya tugas yang dilakukan, termasuk UIN Makassar, UIN yang lain-lain, termasuk IAIN, bahkan yang saya tidak menduga itu IAIN pun menerima dosen-dosen umum tadi yang seperti itu. Nah itulah kira-kira, jadi panjang masih jalan ke depan yang harus dilalui. Jangan merasa aman ketika sudah menjadi UIN. Tambah bermasalah, iya, gitu saya kira, kalau tidak disiapkan dengan bagus. Makasih, gitu. Terima kasih Prof. Amin, Bapak Ibu yang telah bergabung. Terima kasih telah bersama-sama kita kurang lebih 1,5 jam bersama Prof. Amin. Bagi yang belum memiliki bukunya, ada satu buku yang boleh diunduh langsung gratis dari IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya share screen itu, Era Disrupsi, Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia. Itu status bukunya sudah final, boleh diunduh PDF, dan di situ ada satu chapter terkait dengan multidisiplin, transdisiplin, dan interdisiplin. Lalu kemudian ada artikel Prof. Amin di Al-Jami'ah dan juga di Jurnal Indonesian Islam UIN Surabaya. Dua-duanya juga mendiskusikan terkait dengan studi Islam kontemporer. Dan saya secara pribadi mulai menulis, Prof, ini akan dikirim ke satu jurnal, menulis integrasi ilmu dalam pendidikan Islam, studi komparasi pemikiran Badius Zaman, Said Nursi, dan M. Amin Abdullah. Oh, ini, bagus ya. Ini akan ke jurnal, Prof. Sekaligus saya ada 2 riset pendanaan dari Malaysia, bagaimana mengkomparasi UIN Malang dengan UIN Bandung, dan alhamdulillah sudah final. Satu lagi perbandingan antara Universitas Islam Antarbangsa Malaysia dengan UIN Jogja. Itu dua-duanya didanai oleh lembaga penelitiannya Malaysia, Prof. Ini siap untuk UIN Jogja sama UIN Jogja dengan Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, Prof. Oh, bagus. Ya. Oh ya, Anda sudah tahu kalau saya besok bicara di Malaysia dengan Anwar Ibrahim segala? Sudah, Prof. Saya sekarang ada di menjadi dosen tamu juga di Universitas Kebangsaan Malaysia, karena yang jadi rektornya juga adalah tim riset saya, Prof. Jadi ini sudah disebar oleh sekretariat kabinet. Oh ya, bagus. Posternya, Prof. Ya, artinya lebih dekat sekarang. Lebih dekat sekarang, Prof. Ya, doakan aja, katanya akan ada resensi buku saya di Malaysia. Saya nggak tahu sedang mereka tulis. Nggak tahu. Ada 2 resensinya, Prof. Satu sementara berjalan di Malaysia, lalu ada lagi satu, Khairuddin Al-Junaid ditugaskan oleh Pak Anwar Ibrahim untuk meresensi di Singapura. Oh ya? Itu hasil diskusi kemarin, Prof, di ISTAK. Jadi ketika Khairuddin Al-Junaid, Prof. Azra juga hadir, itu kemudian setelah selesai penugasan dari Direktur ISTAK ke Prof. Khairuddin Al-Junaid untuk diresensi di Singapura. Bagus itu Khairuddin itu, saya membaca buku dia tentang Hamka. Iya, Prof. Wah, dia lebih eloquent ya, lebih fasih bicara tentang Hamka dalam konteks Singapura dan Malaysia khususnya. Terus yang belakangan malah tentang Zakiyah Darajat. Iya, sudah terbit juga itu, Prof. Itu. Sudah terbit. Sudah. Nah, kalau yang meresensi siapa ini, Khairuddin Junaid, saya kira bagus, anak muda yang luar biasa itu ke depan, saya kira.
kadang-kadang kita harus agak jauh, Prof, supaya ada jarak sehingga bisa menulis. Jadi saya juga bisa banyak menulis terkait dengan integrasi keilmuan ini, mungkin karena berjarak dengan Jogja, bukan orang Jogja sehingga tidak sungkan gitu. Kalau berbanding dosen Jogja sendiri kan mungkin karena itu ya bagus, siapapun namanya sebetulnya akademik tidak harus jarak dan non jarak. Yang penting kerangka teorinya kan. Iya, Prof. Kerangka teorinya yang penting. Kalau kerangka teorinya canggih maupun jaraknya lengket satu keluarga no problem. Ya, meskipun satu keluarga no problem gitu. Bagus lah itu, bagus ya, kayak begitu itu saya kira Anda sudah moving ya, dalam arti kayak begitu itu yang akan meneruskan kita yang akan datang. Karena kalau menggunakan dana riset di Indonesia, Prof, rumit. Makan di rumah makan Padang saja harus pakai nota. Jadi saya itu cenderung menolak itu, Prof, administratif. Lebih suka mencari dana penelitian dari negara-negara tetangga yang kemudian lebih fleksibel pelaporannya. Nah, besok pagi mungkin sepertinya ada Khairuddin Al-Junaid kayaknya besok pagi. Ada, Prof, karena sekarang masuk timnya Istak, masuk di timnya Pak Anwar Ibrahim. Oh ya. Ya, terima kasih Prof. Amin, terima kasih Bapak Ibu. Demikian diskusi kita, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Lagi-lagi saya mohon maaf bagi kawan-kawan yang sudah memesan buku, tetapi kita hanya dapat stok 25, sementara ini kata Prof. Amin tadi, sementara cetak ulang, sehingga mudah-mudahan setelah cetak ulang kita bisa membacanya kembali. Tetapi untuk memperkaya diskusi kita ini, tadi ada buku yang diterbitkan oleh AIP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, juga ada jurnal Al-Jami'ah dan Jurnal of Indonesian Islam di UIN Sunan Ampel, itu ditulis oleh Prof. Amin juga terkait dengan itu, sehingga boleh menjadi tambahan bacaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Prof. Amin, di sela-sela kesibukan beliau mengajar dan tentu membimbing disertasi, kita bajak beliau untuk bicara di depan mahasiswa S1 supaya kita ada penerus, Prof. Jadi saya sengaja kemudian menyapa adik-adik mahasiswa, HMJ dan sebagainya supaya kemudian kita bisa bersama-sama. Kita tutup diskusi kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amin. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Salam, Prof. Salam warahmatullahi